Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Frika Marapohan dari kelas 1 KI. Di sini saya akan menjelaskan materi dari behaviorisme. Apa sih behaviorisme? Behaviorisme adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikolog, behaviorisme adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik adalah: yang pertama, reinforcement and punishment. Kedua, primary and secondary reinforcement. Ketiga, schedule of reinforcement. Keempat, contingency management. Kelima, stimulus control in operant learning. Keenam, elimination of responses. Kemudian ada 3 hukum belajar yang utama. Pertama, hukum efek. Kedua, hukum latihan. Dan ketiga, hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Beberapa teori menurut para ahli. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Menurut Clark Hull, menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Menurut Edwin Guthrie, hukum contiguity yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Menurut Skinner, mengunggulkan konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komparatif. Teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Pertama, seseorang dikatakan belajar sesuatu jika ia bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Ketiga, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Kedua, guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan peserta didik. Ketiga, guru perlu memberikan reward untuk meningkatkan perilaku peserta didik. Keempat, guru hendaknya segera memberi umpan balik secara langsung. Contoh kasus yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter, semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya. Entah itu mengerjakan tugas, bersih-bersih, atau lainnya. Setiap harinya mereka selalu tertekan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Hingga pada suatu hari, kedua anak ini mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di dalam rumah, seperti merokok dan minum minuman keras. Dengan demikian, mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan orang tua. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tekanan lingkungan rumah yang terlalu berlebihan hanya akan membuat mencari jalan kesenangan sendiri, sehingga ini akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologi anak itu tersendiri. Lingkungan adalah faktor pendukung perkembangan psikologi manusia. Lingkungan yang kondusif serta jauh dari sifat-sifat negatif maka akan menciptakan manusia yang memiliki kecerdasan dan perkembangan yang maksimal. Berdasarkan masalah yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik terdiri dari 4 landasan: koneksionisme, pengkondisian, penguatan, dan operan conditional. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Segini dulu pembahasan kita tentang teori behavioristik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.